Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabili la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imum muqim. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid An-Nur Geria Asri, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kenikmatan yang sangat istimewa ini kepada kita. Karena apa? Karena pemikiran kita ini sekarang sedang dirongrong. Ya, memang harus dihadapi seperti kondisi itu. Karena apa? Karena yang namanya umat Islam hidup dalam pemerintahan manapun sama. Ya. Bagaimana Imam Maliki yang hidup pada masa khilafah, bagaimana Imam Syafi'i yang hidup pada masa khilafah, masa pemerintahan Islam.
Ya, Imam Maliki wafat diseret dengan kuda sampai wafat. Imam Syafi'i kepalanya dibacok sama kampak. Hampir seluruh ulama-ulama tabi'in, tabi'in, bagaimana Imam An-Nawawi, ya, Imam Nawawi itu gurunya Imam Ghazali, ya, Imam Nawawi. Sehingga banyak cara berpikir Imam Ghazali itu lebih cenderung kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi wafatnya di dalam penjara pada masa khilafah. Pada masa khilafah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid punya anak namanya Abdullah, bontot paling kecil. Cara berpikir putranya ini yang paling bungsu itu berbeda dengan ayahnya. Kalau Harun Ar-Rasyid khalifah itu memperlihatkan apa? Jadi muncul orang mah jadi umat Islam teh ulah compang camping gitulah, kudu gagah gitu. Harun Ar-Rasyid tuh pakaiannya dahsyat, rumahnya jadi umat Islam teh ulah komoyodo lah gitu, kudu gagah gitu. Sementara putranya Abdullah itu cara berpikirnya tidak itu. Jadi kalau Abdullah itu cara berpikirnya lebih kepada tinggalkan dunia. Sehingga seringkali Harun Ar-Rasyid itu dinasihati oleh anaknya. Sering gitu. Bahkan bukan secara pribadi, tapi kadang-kadang anaknya ini Abdullah itu memberikan nasihat kepada ayahnya Harun Ar-Rasyid itu dalam perhelatan para menteri dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang lusuh, menyampaikan, wahai khalifah, Anda ini akan hidup tidak di dunia saja tapi di akhirat. Ya, kekayaan, kemegahan yang Anda ini pakai akan Allah periksa di akhirat. Mengingatkan ayahnya dengan pakaian lusuh sampai diusir. Itu Abdullah itu diusir. Abdullah itu putra bungsu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Wafatnya dia sering jadi tukang temok, dia tuh seorang anak khalifah tukang temok itu. Kalau kerja apa jadi tukang temoknya itu hanya hari Sabtu saja ya, untuk hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu untuk ibadah full. Hari Sabtu untuk kerja. Jadi satu hari kerja untuk biaya hidup satu pekan gitulah. Itu anehnya kontrak dia. Jadi misalkan ada sebuah rumah mau dibangun dari pondasi sampai selesai, itu kontraknya putra Harun Ar-Rasyid Abdullah itu. Tapi Abdullah ini membangun satu rumah segede masjid ini cukup satu hari selesai. Ya. Abdullah tuh. Jadi bangunan masjid seperti itu tuh cukup satu hari. Yang penting bahannya ada komplit semua, kontrak selesai satu hari. Karena apa? Karena jin itu ikut serta membantu. Itu Abdullah tuh. Sehingga kontrak itu cukup satu rumah satu hari, satu rumah satu hari selesai. Itu yang namanya apa? Itu dalam riwayat ya. Kalau pasang tembok bata itu dia memasang, tapi yang terpasang ada satu dinding, dua dinding gitu ya. Itu Syekh Abdullah. Nah, Abdullah ini wafat di luar dalam kondisi
sangat-sangat fakir, sangat kurang, kelaparan. Sebelum wafat beliau menyampaikan, karena ibunya ketika diusir sama ayahnya, itu ibunya menitipkan sesuatu sama Abdullah sebelum wafat, maka sama yang seorang tua itu seperti ayah angkat, kalau aku wafat sampaikan benda ini ke Harun ar-Rasyid dan surat ini, ya. Maka disampaikan ke Harun ar-Rasyid, di mana yang membawa, yang punya barang ini, karena Harun ar-Rasyid tahu itu anaknya. Dibaca, maka di sanalah penyesalan Harun ar-Rasyid yang panjang sampai wafat Harun ar-Rasyid dalam penyesalan. Nah, jadi artinya bahwa umat Islam dalam masa manapun pasti mendapatkan tekanan. Jangan pernah berpikir kalau presidennya ini umat Islam akan tenang. Tidak ada. Sejarah dari kehidupan pada masa khilafah, terus kehidupan para ulama dahulu, keluar masuk penjara kehidupannya. Ada yang dibunuh, ya. Jadi para ulama itu biasa. Makanya kalau kita melihat sejarah Indonesianya pun sama. Ketika Indonesia masih mayoritas Hindu Buddha, tidak ada gerakan dari luar untuk masuk ke Indonesia, bukan. Tapi ketika ada gerakan Islam di Indonesia, para aulia terus sampai merubah, ya, dari negara mayoritas Hindu Buddha menjadi negara mayoritas Muslim. Maka dikirim terus Portugis, Belanda, semua turun. Ya. Untuk apa? Masalahnya Islam sudah mulai bergerak, gitu kan. Selama bukan Islam maka akan dibiarkan. Tapi begitu Islam hidup, terus dibantai habis-habisan. Nah, itu jamaah sekalian, walaupun negara ini nyata-nyata berdiri atas darah para ulama, ya. Bagaimana para habaib dahulu, sejarah mencatat. Ustadz Uwah kan menyampaikan bagaimana sejarah tentang proklamasi kemerdekaan di rumah siapa, itu kan. Jadi ya itulah, siap-siaplah umat Islam menghadapi berbagai tekanan. Namun insya Allah semakin tekanan semakin hebat. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Ya, makanya saya nggak berani berdoa hancurkan mereka, gitu ya. Saya nggak berani karena saya nggak sanggup, kayaknya saya nggak sanggup menghadapi tekanan semakin berat. Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh Bani Israel. Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, kami ini ditekan dari sejak engkau datang dan sebelum kau datang. Kata orang Bani Israel, kami ini tidak pernah berhenti ditekan sama Firaun tuh. Sebelum kau datang dan setelah kau datang, terus-terusan dijajah. Maka apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi Musa alaihissalam mengangkatkan tangannya sama Allah. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Maka Nabi Musa, ya Allah, hancurkan mereka. Hancurkan Firaun, hancurkan pasukan Firaun. Apa yang terjadi setelah Nabi Musa berdoa itu? Firaun semakin merajalela. Firaun semakin menekan.
Karena Allah tidak akan menghancurkan sebuah kekuasaan kecuali setelah mereka melakukan zolim yang sangat hebat. Tuh, ya. Jadi kalau kita berdoa ya Allah hancurkan mereka, siap-siaplah. Ya. Siap-siaplah menghadapi tekanan semakin kuat gitu. Maka kalau enggak bisa, enggak sanggup lah. Saya tuh enggak sanggup terus terang gitu. Saya enggak sanggup, udahlah ya Allah, ampuni saya gitu. Ampuni umat Islam. Teu sanggup yang harapan ya. Maka mudah-mudahan dengan doa sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi itu berdoanya kan, Allahumma hadi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Kenapa ya? Karena kalau kita berdoa hancurkan mereka, ya, maka dalam surat Al-Isra ya, hatta idza akhadna mutrafihim bil adab ya, jadi kami tidak akan menghancurkan sebuah kekuatan kecuali ketika tokoh-tokohnya itu melakukan tindakan sangat keras ya. Maka ya memang tengenahan gitu sebenarnya dua artinya. Tapi ingat bahwa sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi sunnah Allah, bahwa tidak akan Allah menghancurkan sebuah kekuatan kecuali mereka sudah melakukan zolim yang sangat keras itu ya. Nah ini jadi umat Islam hari ini memang kayaknya tidak sanggup menghadapi berbagai tekanan yang sangat luar biasa. Maka jalankan saja perintah Allah ya. Satu, utamakan sholat berjamaah saja ya. Jadi Allah sudah menjamin ya. Jadi jalankan saya perintah Allah, maka jalankan perintah-perintah Allah terus ya. Perintah Allah yang paling utama sholat berjamaah awal waktu ya. Prioritaskan itu. Kemudian yang kedua, keluarkan zakat, infak, sedekah ya. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sekarang lagi ada kejadian di mana? Semeru. Nah, ya. Kita kirim infak ke sana. Nah, maka insya Allah dengan kita mengirimkan infak, sedekah terhadap orang-orang yang sedang mendapatkan penderitaan, ya, maka Allah akan menyelamatkan kita dari tadi, ya, karena kita tidak sanggup kalau harus menghadapi semakin kerasnya tekanan, itu, ya. Maka jalankan sholat, keluarkan infak, sedekah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya. Kalau tidak sanggup kita berangkat ke Semeru ke sana, ya, kirim saja dari Masjid An-Nur 1 truk Indomie, gitu ya, misalkan, atau pakaian, nah, mereka sedang membutuhkan kan. Itu caranya. Jadi infak, sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Kemudian jalankan puasa wajib, puasa sunnah. Ya, karena apa? Karena para sahabat radhiyallahu an ketika pada perang Badar itu kan, di mana pada perang Badar itu jumlah pasukan Nabi 313 orang, kudanya 8. Coba we tuh, kuda 8 siki, pedang 7.
Ya. Pedangnya 7, kuda 8, pasukan 313, nyeker kami. Coba, padang pasir panas. Secara nalar matematik tidak mungkin mendapatkan kemenangan. Di mana pasukan kafir Quraisy begitu luar biasa. Makanan tidak kurang, senjata tidak kurang, jumlah sangat besar. Itu. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warraqbu asfala minkum. Id yurikahumullahu fi manamika qalilan. Ingat Muhammad ketika mau masuk perang Badar, itu baginda Nabi SAW bermimpi. Mimpinya apa? Pasukan musuh itu sedikit. Mimpinya itu sedikit pasukan musuh tuh, sementara pasukan kau banyak. Kemudian idjurikumuhum qalilan. Kemudian Allah mimpikan kepada orang-orang kafir, pasukanmu sedikit, mereka banyak dalam impiannya. Itu balik gitu ya. Nabi memimpikan pasukannya banyak, pasukan kafir sedikit, orang kafir bermimpinya pasukan Nabi sedikit, pasukan mereka banyak. Apa tujuannya? Kenapa Allah memberikan mimpi sebaliknya? Walau arokahum kasiron lafasiltum walatanaza'tum. Kalaulah dalam impianmu Muhammad itu engkau bermimpi pasukanmu banyak, pasukanmu sedikit, sementara pasukan mereka banyak dalam impian, lafasiltum, pasti kalian akan terpecah, terberai, matulus tak ini lagi gitu merenya. Tapi karena dalam impian Nabi sedikit, para sahabat kalem, kita maju masuk pasukan perang, sautik pasukan lagi cenanya gitu. Akhirnya karena Nabi memimpikan pasukan Quraisy itu sedikit, para sahabat semangat, berangkat semua. Begitu berhadapan, Allahu Akbar. Ya. Pedang 7 siki, kuda 8, kabeh nawan nyeker puasa. Allahu Akbar. Ya. Apa yang terjadi? Maka Allah berfirman, alatnya apa sih pada saat itu dengan kondisi sedikit ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Itu. Yakin Allah telah membela kalian pada perang Badar dalam kondisi kalian merasakan hina diri itu. Jadi bukan kesombongan, tapi merasakan hina diri. Ya. Gusti hampura moal terjadi siganu kieu lamun lain salah abdi. Nah itu. Jadi umat Islam itu harus ada merasakan kesalahan dalam diri. Tidak akan terjadi si ieu kitu, si ieu kieu. Kejadian pesantren ayeuna Allahu Akbar. Nah, coba lumayan atuh. Ya, orang tua kan jadi ngaralongok ke budak santri man gitu. Power merenya gitu. Jadi ngaralongok orang tua teh. Tinggalian naon mereka. Allah. Nya urangnya tungtung di perasaan deh. Aduh aing mah teh. Gitu ya. Tapi ketika sudah diberikan penjelasan ya terhadap orang tua yang datang gitu, bahwa akidah Syiah itu kan, bahwa akidah Syiah itu ada kawin kontrak itu kan, mut'ah. Nah, boleh sama anak kecil usia 77 tahun pun boleh nikah tanpa wali,
tanpa saksi, tanpa tolak. Ya, saya menikahi kamu 1 jam. Udah, itu. Geus digawean, sajam kemudian cerai, otomatis bubar. Pahalana Allah menjamin siapapun yang melakukan nikah mut'ah lebih baik daripada 1000 kali mati syahid. Kabita tuh kira-kira. Kabita tuh ngeunah ongko ganjaran gede gitu. Makanya tidak ada masalah bagi mereka. Kan aneh, kenapa dalam waktu 6 tahun tidak ada itu ini, padahal sampai ada yang melahirkan 2 kali. Karena mereka sama-sama memiliki akidah yang sama, akidah mut'ah itu ya. Nah ini jamaah sekalian, datang deui nu kitu. Oyahna we nu kabagian sa pasantren tah gitu ya. Jadi dalam kondisi semua itu kecuali hanya satu, adillah, merasakan diri sebagai orang yang salah. Jadi tidak akan terjadi semua keburukan-keburukan ini kecuali karena memang saya yang menjadi penyebab utamanya. Terus apa yang harus dilakukan ketika merasa diri zillah? Maka Nabi SAW, inilah aghbin, aku suatu hari kadang-kadang lemah aku ini. Ya. Jadi Nabi juga lemah, kadang-kadang frekuensi ibadah tuh lagi semangat. Tapi suatu hari aku menemukan, kata Nabi, aku ini lemas, mau sholat, mau ibadah tuh lemas. Fa astaghfirullah mi'ata marrah. Maka ketika aku dalam kondisi down, lemah, maka aku membaca istighfar 100 kali, kata Nabi. Sehingga Allah bangkitkan kembali kesemangatanku untuk menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi adanya kita lemah dalam menjalankan perintah Allah itu sumbernya adalah dari dosa kita. Apa dosanya? Udah loba orang teh dosa timurnya gitu. Dosa mata, kemudian dosa nge-share sesuatu yang belum tentu benar. Kan inja akun fasikun binabain fatabai yanu. Kalau ada berita-berita masuk ke kita, teliti dulu dengan baik. Ya. Ternyata kejadian ini tahun 2016 kan gitu. Isugan teh kamari kejadianana, astagfirullahaladzim. Orang mau disebarkeun ku urang kabatur kan. Itu kan. Ya, alhamdulillah umroh sudah padat gitu kan. Nukur alumroh bener citu euy buktina aya ieu. Ari heg teh tahun 2018 teman ya gitu ya. Ya itu sekarang ini pinter orang tuh diulik ya. Nah ya jamaah sekalian, ketika kita men-share, mengirimkan berita-berita yang belum kita teliti telaah sehingga membuat orang percaya bahwa kejadian itu ada, maka dosa bagi kita ya. Nggak terasa. In ja'akun fasikun binabain fatabai yanu. Jika datang berita-berita dari orang-orang fasik, maka teliti dulu dengan baik dan benar. Ya antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kalian menyebarkan berita yang akan membuat kalian akhirnya ada nadi penyesalan. Innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum. Innal ladina yuhibbuna an tasi'al fahisata fil ladina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita-berita bohong, ya, antasi al-fahisah fil ladina amanu, ya, menyebarkan berita-berita yang tidak baik kita sebarkan sementara kita belum melakukan penelitian dengan baik, disebarkan
Ya, ulaika lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka siksa di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamu. Mungkin tidak terasa kita ini. Maka alhamdulillah saya tuh kalau ada masuk kita bener tuh cing periksa bisi itu bener gitu. Periksa teliti. Nah, tentang sekarang ada jawaban lagi tentang Syiah nih. Aya foto deui kan? Kalau dia Syiah, kenapa dia bergabung dengan pondok pesantren kelompok Salafiyah ya. Tuh aya fotona di ta Ustad ieu keur dipoto tuh cenah aya manya Syiah ngagabung kieu terus ya. Itu jamaah sekalian. Jadi wa antum adillah. Maka fattaqullah la'allakum tashkurun. Maka ketika kita dalam kondisi seperti ini bertakwalah kepada Allah. Jadi jalankan saja perintah Allah, sudah titik ya. Tidak usah sibuk dalam perkara-perkara di luar perintah Allah. Sudah. Memang katinggalina mah cenah teh mah kelompok paduli pisan cenah ngan sibuk ku salat teh memang bisa beres ku salat gitu ya. Gitu. Dzikir, salat, puasa, zakat. Ya karena itu perintah Allah cara menghadapi berbagai persoalan ketika kita sudah tidak bisa melakukan sesuatu. Saya coba ketika ibadah haji, saya akan mencoba memakai madhab Imam Syafi'i. Lamun pantal kulit batal, gitu kan? Waktu tawaf, wah. Jadi Imam Syafi'i kan bersentuhan kulit dengan wanita batal. Maka saya coba kaki pakai kaos kaki, tangan pakai kaos tangan, wah, komplit, wah, mau pantal yakin ya cetik, itu kan. Pokoknya murah pageh madhab Imam Syafi'i. Mau pantal kulit waktu tawaf. Tawaf 1, 2, 3. Begitu mau keempat, itu ada jamaah umroh dari India. Leungeutna mau pepang ka ditu ka dieu. Goblok tuh kana pipi. Astagfirullah. Aduh, aing mah teh batal teh. Ripuh. Ya. Coba lagi wudu. Anger keneh wae. Wah, teu bisa. Enggak bisa kita memaksakan sesuatu. Ya. Maka kita rubah dengan cara yang lain. Pindah. Allah Subhanahu memberikan mazhab 4. Ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Maka ambil. Imam Maliki menyatakan tidak batal. Maka para ulama memberikan arahan. Caranya gimana? Caranya ambil seluruh madhab Imam Maliki. Wudunya Imam Maliki, tidak batalnya pun Imam Maliki. Maka diambil semua. Ya. Karena apa? Karena sesuai. Tidak batal Imam Maliki itu karena membasuh rambutnya minimal 1/3 gitu. Ya pantas teu batal oge. Dan ngubah buukna minimal 1/3. Kalau Imam Syafi'i pantas batal ge. Dan ngubah buukna saeutik gitu. Karena Imam Syafi'i mah cukup asal kena saja sedikit rambut pantas batal oge gitu. Pantal kulit. Imam Syafi'i, Imam Maliki itu minimal harus 1/3 rambut. Wajib itu. Wajib mengambil air 1/3 rambut itu harus tercuci. Teu batal, pantes. Istilahnya itu ya. Maka ada jalan lain. Nah,
dalam kondisi hari ini, di masa saya sudah coba dan sebagainya, ya ternyata sulit membangkitkan hari ini ya. Maka ada cara lain, yaitu jalankan perintah Allah dengan sempurna yang disebut dengan fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian gitu. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Kalau hari ini kita bisa melakukan sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah awal waktu, lakukan itu. Sebab nyobaan 212 bisa ente kamari? Tuh bisa. Nah, itu kan. Waduh. Di Purwakarta kayak ngirim 2 bus ngantung-tung jadi jarah akhirnya teh. Mereka patung kuda jadi belok jadi jarah. Aduh, 212 jarah. Cuman orang yang patut gitu. Ya 212 teh jadi jarah tungtungna teh. Ijaroti jadi jarah kieu orang teh teh. Rek 212 teh Allah. Ya itulah. Ya sudah, jalankan perintah Allah apa yang mampu. Banyak-banyak berdoa, baca ratiban, ya ratib para habaib banyak. Maka saya kemarin Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya full ratib berdoa gitu. Tidak ada orasi. Biasanya saya tuh kan manggil Abdul Qahar Al-Qudsi, wah gayaan gitu ya. Sekarang kemarin enggak, sudah kita rubah. Karena apa? Sesuai dengan arahan para khulafaur rasyidin ya, di dalam perkataan beliau ya. Itu kan saya baca, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam sababan liqiraati maulidihi gitu ya. Barang siapa yang mengagungkan, mengistimewakan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, kemudian dari sifat ingin mengagungkannya, sababan liqiraati maulidin Nabi, dia menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dibacakan marhaba, maulid Nabi dibaca. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la yamutu illa bil Islam, kecuali orang tersebut tidak akan mati kecuali pasti muslim. Wala yadkhulul jannah wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab, kata Ali bin Abi Thalib, dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi ada ini pakai dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi Allah sudah membuat berbagai cara, fattaqullah mastata'tum, bertakwa kalian kepada Allah semampu kalian yang bisa dilakukan. Mun bisa ke waktuna urang ngangkat senjata turun semua kan gitu, waktu nama beda lagi gitu. Kalau waktunya memang suatu hari Allah memberikan kesempatan semua untuk turun, bagaimana pada saat kita menghadapi penjajah dahulu ya, anak-anak kecil turun, orang tua turun semua ya, dengan adanya resolusi jihad fisabilillah dikondisional. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang pertama memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjalankan perintah Allah ya. Kemudian yang kedua, hidupkan di dalam hati ketika melihat kemunkaran, kalau mampu cegah dengan tangan, kalau tidak mampu cegah dengan lisan, kalau tidak mampu cegah dengan hati, menyatakan bahwa saya tidak rela dengan itu, gitu saja ya. Hati saya menyatakan saya tidak rela dengan saudara. Mudah-mudahan saudara mendapatkan hidayah dari Allah gitu ya. Lamun teu sanggup ngadua, hancurkan gitu.
nyamun sanggup mah hege wae gitu. Ya Allah, mudah-mudahan jelema ieu hancurkeun. Wah gitu. Tangke datang kodim ka imah gitu meureun tah. Tangke datang kodim ka imah gitu. Ya secara fisik tidak terlihat, tapi sebenarnya ada. Ya. Kalau siap ya silakan. Aida UI mah biasa gitu ya. Datang dari Mabes Polri, Mabes TNI, kadang-kadang Densus 88 datang ke imah. Coba we. Pak, Densus pakai mobil apa? Mobil itunya. Waduh. Adik saya Sandra Dewas, kang aya naon? Oh, bener naon? Itu ada Densus. Nya, yang silaturahmi ka kiai. Gitu kan. Alhamdulillah datang pakai lengkap mau senjata yang sajian mah sareuwaseun we di ali selama da uing mah teu boga salah cenah masalahna mah cenah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai sehat? Alhamdulillah. Ada apa? Ingin foto bersama? Astagfirullahaladzim. Aduh eta yang dipoto bersama Pak Kiai. Oh tuh anu narago langsung segala komandana di dieu. Foto Kiai jeprot minta nasihat singgaretol ibadah sakitu we lah. Udah ya. Gitu para jamaah sana. Masuk kana Facebook tah beng pan aya Kiai Ridwan kedatangan Densus. Waduh gaya teh. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita semua ya. Dan tetap Allah Subhanahu menjaga agama kita hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu barangkali yang sampaikan, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya sendiri dan jamaah sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.